Pada episode sebelumnya, geng Toman sedang mengadakan pertemuan darurat yang membahas pertempuran melawan Mobius. Hal ini terjadi karena Mobius telah mengajar anak buah Pacin yang merupakan salah satu dari ketua di Toman. Konflik dengan Mobius akan menjadi titik yang sangat menentukan untuk Toman. Hal ini dikarenakan Mobius saat ini memiliki armada yang besar serta telah terbentuk dari awal, sementara Toman adalah geng yang baru. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita dari Tokyo Revengers episode 6. Setelah selesai kunjungan dan keluar dari rumah sakit, Maiki dijemput oleh Mitsuya dengan sebuah motor. Draken berpesan pada Mitsuya untuk meminta Pacin datang besok bersama dengan Peh di sebuah gudang yang dekat dengan markas kedua Toman. Setelah itu pun Maiki dan Mitsuya langsung cabut. Nampaknya Draken mengetahui kalau Takemichi terus mengikutinya. Tapi dia tidak ambil pusing dan dia pun langsung pergi meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki sendirian. Takemichi sangat yakin bahwa Draken dan Maiki adalah sahabat sejati. Mereka berdua tidak akan mungkin bermusuhan. Saat ini, dia hanya perlu mencari banyak informasi tentang geng Mobius. Scene berpindah mengisahkan cerita tentang masa kecil Draken. Draken terlahir di distrik lampu merah Shibuya dan tidak tahu siapa ayahnya. Ibunya adalah seorang PSK. Dan yang parahnya lagi, Draken ditinggal pergi ibunya saat dia masih berusia 2 tahun. Draken tinggal di rumah bordir. Para penghuni rumah bordir dan warga sekitar biasa memanggil Draken dengan sebutan Ken atau Kenny. Waktu itu Draken masih bocah kelas 5 SD. Walau masih bocah bau kencur, semua teman-teman di sekolah sangat menghormatinya. Draken kecil pun mendatangi tukang tato dan mengutarakan keinginannya untuk menato gambar naga di pelipis kepalanya. Dia sudah diperingatkan oleh Pak tukang tato kalau menato pelipis akan sangat menyakitkan sekali. Walau demikian, dia tetap bersikeras untuk ditato. Rasa sakitnya berubah menjadi kesenangan yang luar biasa saat melihat hasil tato naganya yang lumayan sangat bagus. Dia pun memamerkan tatonya pada teman-temannya. Fisik Draken lebih tinggi dari kebanyakan anak seusianya. Hal ini membuatnya lebih sering berkelahi dengan anak SMP daripada anak seusianya, dan tentunya dia selalu menang. Saat ini Draken telah bergabung dengan sekelompok berandalan SMP di lingkungannya, yang saat itu dipimpin oleh Sameyama. Draken terlihat pasrah di hadapan Sameyama. Dia juga meminta maaf karena telah membuat Sameyama kesal. Sameyama yang sok kuat memerintahkan Draken untuk membawakan bocah SD sekolah lain yang bernama Maiki. Tanpa banyak berpikir, Draken langsung melaksanakan tugasnya dari Sameyama. Dalam pencariannya, Draken bertanya-tanya siapa sebenarnya bocah yang bernama Maiki ini. Dia pun bertanya pada bocah SD yang sedang lewat di depannya. Namun secara kebetulan, Maiki sedang lewat dan dipanggil oleh bocah SD yang sedikit ketakutan menghadapi Draken. Maiki pun menghampirinya, berbeda dengan yang dibayangkannya. Ternyata bocah yang dicari Sameyama ini pendek sekali. Bahkan dia sangat biasa saja dan jauh dari kata kuat. Setelah memastikan bahwa bocah ini adalah benar Maiki yang telah dicari oleh Sameyama, Draken pun langsung mengutarakan maksudnya dan membawa Maiki ke tempat tongkrongan Sameyama. Entah mengapa Maiki langsung percaya pada Draken. Dia pun menurut dan akan mengikuti Draken sekalian mengambil beberapa barangnya di sekolah. Dalam perjalanan, Draken berpikir kalau Maiki pasti akan dihajar oleh geng Sameyama. Namun pikiran itu berubah menjadi kebingungan saat dengan tiba-tiba saja Maiki menendang wajah Sameyama hingga jatuh dan pingsan. Draken dan teman-teman geng Sameyama pun langsung kaget bukan main. Saat itu juga geng Sameyama pun langsung kabur. Draken saat itu mengagumi kemampuan Maiki. Maiki sangat menyayangkan mengapa Draken yang keren dan hebat bisa bergabung dengan cecunguk Sameyama. Dia kemudian menghampiri Draken dan mengajaknya untuk berteman. Mendengar hal ini, membuat Draken sadar dari kebingungannya dan tersenyum mengiyakan ajakan Maiki.
Scene kembali ke masa kini. Takemichi dan Naoto sedang berada di depan konstruksi gedung untuk mencari keberadaan Osanai. Osanai ini adalah pimpinan geng Mobius di masa lalu yang berkonflik dengan Toman dan mengakibatkan tewasnya Ryuko Jiken. Dengan ini mereka berdua berharap untuk menemukan cara menghentikan kematian Draken. Tanpa diduga, mereka dengan cepat menemukan Osanai yang nampaknya sedang dimarahi oleh mandornya di konstruksi tersebut. Siang itu, mereka mengajak Osanai ke kafe untuk menanyakan sesuatu. Saat Naoto mengutarakan maksudnya untuk mencari informasi tentang geng Tokyo Manji, tiba-tiba Osanai marah dan mengebrak meja. Dia tidak mau tahu dan tidak ingin terlibat dalam urusan itu. Naoto terus mendesak Osanai bahwa kematian Draken disebabkan oleh perintah Osanai sendiri. Dengan sangat marah, Osanai menghindari tuduhan Naoto, tapi dia juga merasa bersalah. Osanai membenarkan bahwa mereka memang berkelahi dengan Toman, namun dia tidak membunuh Draken. Osanai menjelaskan bahwa ini hanyalah awal dari masalah yang sebenarnya. Di dalam tubuh Toman telah ada konflik internal. Osanai sendiri sepertinya sangat ketakutan pada seseorang. Insiden yang mengakibatkan Draken meninggal pada 3 Agustus adalah bagian dari hal yang sudah direncanakan. Sayangnya, Osanai tidak bisa memberikan informasi lebih banyak lagi. Setelah itu pun dia langsung berpamitan pergi karena takut kalau mandornya akan mencarinya. Saat itu Takemichi dan Naoto berpikir bahwa Osanai tidak terlihat sedang berbohong. Jadi tidak ada pilihan bagi mereka berdua untuk tidak mempercayainya. Sosok yang dibicarakan Osanai sepertinya memang memiliki niat untuk menghancurkan Toman. Selain memanfaatkan Osanai, dia juga mengadu domba antara Draken dan Maiki. Sudah jelas bahwa pertarungan Toman dan Mobius tidak boleh terjadi. Setelah itu Takemichi dan Naoto bersalaman, sehingga dimulailah misi baru Takemichi, yaitu untuk segera memberitahu Maiki tentang fakta ini. Takemichi tersadar saat sedang dibonceng oleh Akun. Ketika itu dia bertanya pada Akun, apakah dia memiliki mimpi? Akun yang kebingungan hanya menjawab sebagai penata rambut. Dengan antusias, Takemichi sangat mendukung impian Akun ini. Bahkan Takemichi bersedia untuk menjadi pelanggan pertamanya. Dia pun berlari meninggalkan Akun sambil mengingat insiden di masa depan. Dia berjanji pada dirinya untuk menghentikan konflik antara Toman dan Mobius sehingga bisa menyelamatkan semuanya. Setelah itu, Takemichi mendatangi Maiki dan kawan-kawan di sebuah gudang terbengkalai. Dia pun langsung to the point, meminta Maiki untuk menghentikan pertarungannya dengan Mobius. Dia tidak menjelaskan alasannya, namun menyampaikan bahwa ada seseorang yang diam-diam menginginkan pertarungan ini. Mendengar hal ini membuat Pachin langsung melempar Takemichi dan menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi. Sayangnya Maiki tetap pada pendiriannya. Toman akan melawan Mobius apapun yang terjadi. Dia sama sekali tidak mendengarkan permintaan Takemichi. Takemichi sudah mulai pasrah. Dia yang baru saja berteman dengan geng ini benar-benar tidak ingin Toman berakhir begitu saja. Ketika Pachin kembali ingin menghajar Takemichi, dia langsung dihentikan oleh Draken. Saat itu, tanpa diduga muncul Osanai dari Mobius. Dia mengancam Maiki dan kawan-kawan, sehingga membuat Pachin naik pitam. Sayangnya, Pachin justru KO hanya dengan 1 kali pukulan yang diluncurkan oleh Osanai. Osanai yang mendengar Toman akan menyerang gengnya, langsung mendatangkan puluhan anggota gengnya untuk memenuhi keinginan Maiki yang ingin menyerang Mobius. Dengan sombong Osanai mengatakan pada Maiki bahwa ini adalah perang. Datangnya puluhan anggota Mobius yang dipimpin oleh Osanai membuat suasana di dalam gedung terbengkalai ini menjadi sangat tegang. Anak buah Osanai ini pun langsung mengerumuni Maiki dan kawan-kawan supaya mereka tidak kabur. Namun hal ini tidak membuat Maiki dan gengnya menjadi ciut. Dia pun menanyakan pada Osanai mengapa dia membawa banyak teman hanya untuk melawan bocah SMP. Osanai hanya pura-pura goblok dan gengnya langsung tertawa girang mendengar perkataan Maiki. Takemichi yang melihat sosok Osanai saat ini benar-benar sangat bingung.
Osanai yang saat ini sangat berbeda dengan Osanai di masa depan yang nampak sangat lemah dan kebingungan. Saat itu, Osanai memandangi Takemichi dan tanpa basa-basi langsung menghajarnya habis-habisan. Tatapan mata Takemichi adalah jenis tatapan yang sangat dibenci oleh Osanai. Namun ketika dia akan kembali mendaratkan pukulannya, tiba-tiba Pahcin langsung menghentikannya. Pahcin mengatakan pada Osanai bahwa dia harus melawannya. Takemichi yang sudah babak belur benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia inginkan saat ini adalah supaya Toman tidak berseteru dengan Mobius. Tapi mau berdiri saja dia sudah kesulitan. Maiki pun menyuruh Takemichi untuk duduk dan melihat saja, karena ini sebenarnya adalah pertarungan Pahcin. Dalam pertarungan ini, Pahcin dibuat babak belur oleh Osanai. Kecepatan pukulan Osanai membuat Pahcin sangat kewalahan. Namun Pahcin tidak menyerah. Dia terus berdiri dan menghadapi Osanai dengan gagah berani, walaupun sebenarnya dia sudah tidak sadar. Peihan yang akan membantu Pahcin langsung dihalangi oleh Maiki dan memintanya kembali untuk melihat pertarungan ini. Melihat Pahcin yang benar-benar sudah tidak berdaya, membuat Takemichi menjadi geram dan ingin menghentikan pertarungan konyol ini. Namun Maiki yang sangat percaya pada Pahcin hanya bisa mengatakan pertarungan ini akan terus berlanjut karena Pahcin masih belum menyerah sedikit pun. Saat itu, Pahcin sudah tidak kuat dan pingsan sambil berdiri. Osanai dan gengnya pun menertawakannya. Saat akan terjatuh ke tanah, Maiki langsung menangkap Pahcin. Pahcin meminta maaf pada Maiki karena dia menjadi tidak berguna di sini. Maiki hanya bisa tersenyum dan berkata kalau Pahcin masih belum kalah. Mendengar ocehan ini membuat anak buah Osanai berseru dan mengejek. Saat itu, Maiki mulai berjalan menuju Osanai dan tanpa banyak kompromi, dia langsung menendang kepala Osanai hingga membuatnya terbentur tanah dan tidak sadarkan diri. Seketika itu juga geng Osanai yang awalnya bersorak langsung kaget dan terdiam tanpa kata-kata melihat kejadian tersebut. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Maiki menantang semua orang Mobius yang menganggap Pahcin telah kalah. Osanai yang nampak masih tidak sepenuhnya sadar mulai terbangun dan menyerang Maiki dari belakang dengan menggunakan botol minuman yang tajam. Tapi dengan sigap, Draken langsung menghentikannya. Draken pun mengungkapkan bahwa Osanai sudah sangat kelewatan karena telah memperkosa wanita hingga membuatnya koma dan bahkan menyerang orang tuanya. Hal itu bukanlah sikap seorang kesatria. Draken juga menekan semua orang Mobius. Bila masih ada yang berani pada mereka, maka dia dan gengnya yang ada di sini akan siap untuk menghabisi mereka semuanya. Dengan lantang Draken mengatakan kalau Maiki baru saja menghancurkan komandan Mobius. Hal ini membuat geng Mobius bingung dan ketakutan sendiri. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi yang membuat seluruh orang kabur berhamburan. Saat itu Takemichi mengingat Osanai di masa depan menyampaikan bahwa ini hanyalah pemicu awal konflik. Padahal konflik ini berakhir cukup mulus dan damai. Dia masih melihat kondisi sekitar dan memastikan tidak ada yang terlewat dari pandangannya. Tanpa diduga, Pahcin mengeluarkan pisau lipatnya dan langsung menusuk Osanai dari belakang. Dia tidak akan membiarkan Osanai kabur semudah itu. Semua orang sangat terkejut melihat fakta ini. Suara sirine mobil polisi sudah semakin mendekat. Maiki ingin supaya Pahcin segera kabur dan ikut dengannya. Namun Pahcin meminta maaf. Dia ingin menyerahkan dirinya pada polisi. Para polisi terlihat sedang menangkap anggota Mobius, memeriksa Osanai, dan bahkan menggelandang Pahcin ke kantor polisi. Ketika Takemichi dan yang lainnya kabur, dia nampak kelelahan dan kehilangan kesadaran, sehingga membuatnya pingsan di tengah jalan. Esoknya, Takemichi tersedar di rumah sakit dan ditemani dengan Emma. Emma mengatakan jika Draken dan Maiki tengah bertengkar. Sambil menangis, Emma mengungkapkan bahwa semuanya semakin tidak terkendali. Saat ini Toman telah terpecah menjadi dua fraksi, yaitu fraksi Maiki dan fraksi Draken. Mereka berdua mulai bertengkar karena Pahcin telah tertangkap oleh polisi. Hal ini membuat apa yang ditakutkan oleh Takemichi menjadi nyata dan semua yang disampaikan oleh Osanai di masa depan pun mulai terjadi.
Takemichi pun menjalani masa pemulihan tubuhnya di rumah. Saat itu gengnya datang dan menjenguknya. Gengnya menyampaikan bahwa kondisi Maiki dan Draken sudah sangat parah. Hubungan mereka sepertinya sulit untuk diperbaiki. Hanya masalah waktu saja sebelum Toman benar-benar akan hancur. Tanpa diduga, tiba-tiba Draken juga datang untuk menjenguk Takemichi. Tentunya hal ini membuat semua geng termasuk Takemichi menjadi kaget. Draken menyampaikan, untungnya Osane baik-baik saja pasca dia ditikam oleh Pachin beberapa waktu yang lalu. Hal ini membuat Pachin dikenai hukuman penjara dalam waktu 1 tahun. Apabila Osane waktu itu tewas, maka Pachin akan dipenjara hingga dia dewasa. Draken juga menyampaikan bahwa Toman akan tamat. Dia pun lantas berpamitan pulang. Tapi saat akan keluar rumah, Draken malah berpapasan dengan Maiki. Perseteruan mereka pun pecah kembali di sini. Mereka saling berebut kalau Takemichi adalah temannya. Takemichi pun mencoba untuk menghentikan mereka berdua. Namun sepertinya sangat mustahil baginya untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba Maiki dan Draken saling melempar barang pribadi yang sangat berarti bagi Takemichi. Si Takemichi hanya bisa menangis karena barang-barang berharga miliknya telah hancur begitu saja. Dengan amarah yang luar biasa, Takemichi meminta supaya perseteruan antara Draken dan Maiki segera berakhir secepatnya. Takemichi masih begitu marah dengan Maiki dan Draken karena mereka telah menghancurkan banyak barang berharga miliknya. Kenangan dari barang tersebut sangat mahal dan tidak bisa digantikan. Draken malah baru menyadari bahwa memang sudah banyak barang yang hancur di sekelilingnya. Geng Takemichi yang melihat hal ini menjadi sedikit ngeri, bahkan mereka menyebutnya dengan tindakan bunuh diri. Takemichi yang marah langsung menyerang Maiki walaupun serangannya tidak ada yang kena. Dia pun terlempar ke bak tempat sampah saat mencoba menghajar Maiki. Dia juga memarahi Draken karena bertindak sok jagoan dan tidak menganggap orang di sekelilingnya ada. Sikap gak pedulian Draken membuat dirinya bertarung dan tidak memikirkan masalah yang terjadi karenanya. Pertarungan antara Draken dan Maiki telah banyak menimbulkan perpecahan pada Toman sendiri. Sambil menangis, Takemichi benar-benar menceramai Draken dan Maiki di depan teman-teman gengnya sendiri. Bagaimanapun juga, Takemichi tidak menginginkan Toman terpecah belah atau bahkan bubar. Draken dan Maiki yang sebenarnya sangat keren di mata Takemichi hanya bisa bengong sendiri. Takemichi benar-benar sungguh mengagumi kedua orang ini. Namun Takemichi masih tidak terima dengan perlakuan Maiki. Padahal Maiki hanya ingin memberitahu kalau di atas rambutnya ada kotoran kucing yang sangat bau. Takemichi pun panik dan kebingungan. Hal ini membuat Draken dan Maiki bisa bercanda dan kabur meninggalkan Takemichi. Gengnya pun saat itu juga lari meninggalkannya. Di sebuah lapangan, mereka semua berkumpul dan melupakan semua kejadian buruk belakangan ini. Draken dan Maiki saling meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka masing-masing. Takemichi menyadari bahwa Draken dan Maiki saling bersitegang karena beda pendapat dalam menangani Pachin. Pada insiden kemarin, walaupun sebenarnya salah, Maiki ingin tetap menyelamatkan Pachin. Dia sangat ingin menyelamatkannya karena itu adalah bentuk solidaritas antar teman. Sementara Draken sangat menghormati keputusan Pachin yang ingin menyerahkan diri karena bertindak di luar batas. Mau dilihat bagaimanapun, kedua pimpinan Toman ini memiliki kepribadian yang berbeda. Pada akhirnya, Maiki bisa menerima keadaan dan dia mengajak semuanya untuk melakukan selebrasi ketika Pachin telah bebas dari penjara. Saat itu Takemichi berpikir bahwa dia telah berhasil mengubah sejarah di mana pada tanggal 3 Agustus Draken tidak akan meninggal. Sore itu Hina yang ditemani Emma menemui Takemichi dan mengajaknya untuk mengikuti festival bersama-sama di tanggal 3 Agustus nanti. Dengan senang hati, Takemichi pun memenuhi ajakannya. Suasana sore itu begitu nyaman dan damai. Semuanya nampak terhanyut dalam indahnya kebersamaan. Hari yang telah ditunggu pun akhirnya tiba. Di tanggal 3 Agustus ini, Takemichi dan Hina berkencan ditemani dengan Draken dan Emma.
Ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, hujan tiba-tiba turun. Takemichi dan Hina akhirnya berteduh di bawah sebuah pohon besar. Saat itu tiba-tiba Takemichi mendapatkan kabar bahwa sesungguhnya perselisihan antara Maiki dan Draken masih belum selesai. Padahal mereka berdua sebenarnya sudah damai. Namun kedua fraksi yang memihak Maiki maupun Draken tidak terima atas kembalinya hubungan baik antara mereka berdua. Takemichi juga baru menyadari jika Draken telah menghilang dari pandangannya. Hal ini membuat Takemichi bingung dan panik karena misinya ternyata masih belum selesai. Dia pun berlari mencari di mana posisi Draken berada. Namun tanpa sengaja, Takemichi malah melihat anggota geng Toman yang nampaknya sedang berkhianat dan bersekongkol dengan Mobius. Setelah dia mati lebih dekat, ternyata anggota Toman yang berkhianat ini adalah Kiyomasa. Takemichi pun tertangkap oleh Kiyomasa. Dia diajar habis-habisan dan dilakban di seluruh tubuhnya supaya tidak kabur kemana-mana. Untungnya, setelah menunggu beberapa lama, Hina datang dan menyelamatkan Takemichi yang nampak sudah babak belur dan tidak bisa bergerak karena ulah Kiyomasa. Setelah diselamatkan oleh Hina, Takemichi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan Kiyomasa. Dalam upayanya mencari Draken, Takemichi malah bertemu dengan Mitsuya yang tengah mengendarai motornya. Mitsuya bertanya pada Takemichi tentang Draken dan di mana posisinya saat ini. Sementara Takemichi menyampaikan bahwa Draken akan dihabisi oleh Kiyomasa. Nampaknya Kiyomasa telah dipermalukan oleh Draken sehingga menyebabkan dia kehilangan karirnya di Toman. Mitsuya berterima kasih pada Takemichi karena telah membuat komandan dan wakilnya damai seperti sekarang. Kalau itu tidak terjadi, kemungkinan Toman pasti akan bubar. Saat ini Mitsuya menginformasikan bahwa semua anggota geng Toman sudah mengikhlaskan Pachin untuk masuk penjara. Tapi hanya Pehian seorang yang tidak terima kalau Pachin masuk penjara. Di lokasi yang sama, tanpa diduga, Mitsuya menemukan motor Pehian yang terparkir persis di sudut lapangan. Dalam guyuran air hujan, Pehian menemui Draken dengan amarah yang sangat luar biasa. Takemichi dan Mitsuya terus berlari menyusuri hutan dan berusaha untuk segera menemukan Draken. Mitsuya menyampaikan bahwa Pehian berpikir kalau Toman telah mengabaikan Pachin yang mana telah masuk penjara. Hal ini membuat Pehian sakit hati dan ingin berkhianat dengan cara bekerja sama dengan Mobius untuk memburu Draken yang merupakan dalang di mana membuat Pachin masuk penjara. Melihat kondisi motor Pehian yang telah sampai duluan, kemungkinan Draken dan Pehian sudah bertemu. Takemichi mengingat bahwa Naoto menginformasikan insiden berdarah pada tanggal 3 Agustus yang mengakibatkan Draken meninggal terjadi di sebuah parkiran lain, tepatnya di sebelah kuil festival ini. Takemichi pun langsung bertanya pada Mitsuya di mana letak parkiran tersebut. Dia pun langsung berlari kencang saat Mitsuya menunjukkan arah menuju parkiran tersebut dan berharap sampai di sana tepat pada waktunya. Tapi ketika sampai di sana, Takemichi dan Mitsuya terkejut. Banyak anggota Mobius yang tumbang dan KO. Ternyata Draken tidaklah menyerah. Dia terus berusaha dengan jantan menghadapi keroyokan geng Mobius bersama dengan Pehian yang telah berkhianat. Mitsuya sangat kesal pada Pehian karena sudah mengkhianati Toman seperti ini. Draken yang merasa sudah mencapai batasnya langsung menyerahkan sisa pertarungan ini pada Mitsuya. Mitsuya pun hanya bisa tersenyum. Dia pun bersiap meladeni semua anggota Mobius ini. Di saat yang sama, Takemichi masih berpikir dan mencari sosok Kiyomasa. Dia kebingungan sendiri karena saking banyaknya anggota Mobius di sana. Ketika Mitsuya mulai bersiap menyerang, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara knalpot motor CB250MT. Baik Draken maupun Mitsuya jadi tersenyum karena mereka tahu bahwa motor ini adalah milik Maiki. Maiki akhirnya datang. Dia pun langsung memarahi Pehian. Saat itu muncullah Hanma Suji, yakni pimpinan sementara dari Mobius.
Tanpa banyak bicara, Maiki langsung menendangnya. Tapi hebatnya, Hanma bisa menakis serangan Maiki dengan tangan kirinya. Hal ini membuat Mitsuya dan Draken sedikit kaget, karena baru pertama kali ini mereka melihat ada orang yang bisa menghentikan tendangan Maiki. Hanma pun mengerahkan semua anggota Mobius yang setidaknya berjumlah 100 orang untuk mengeroyok Toman yang cuma 4 orang ini. Dia juga mengancam anggotanya supaya tidak kabur. Kalaupun ada yang kabur, dia pasti akan menghajarnya hingga giginya rontok semua. Untungnya saat itu pasukan Toman mulai berdatangan. Tidak tanggung-tanggung, semua divisi datang lengkap dengan kaptennya masing-masing. Akhirnya perkelahian antara Toman dan Mobius pun sudah tidak bisa terhindarkan. Kedua geng ini bertarung dengan beringas. Keduanya pun tidak ada yang mau mengalah. Di tengah pertarungan, Maiki mencoba untuk menenangkan Peihan dan memintanya untuk kembali ke Toman. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bertarung dengan keluarganya sendiri. Hal ini membuat Peihan sadar dan menangis. Sementara itu, Takemichi masih terus berusaha mencari Draken dengan berteriak ke sana kemari memanggil namanya. Tanpa sengaja, Takemichi berpapasan dengan Kiyomasa yang dengan santainya membawa sebilah pisau yang telah berlumuran darah. Sesaat kemudian, Takemichi melihat Draken yang tersungkur dan bersimbah darah. Dia pun sangat terkejut dan berusaha menyadarkan Draken. Takemichi berteriak pada Maiki bahwa Draken telah ditusuk. Mendengar hal ini membuat Maiki sangat terkejut. Tapi dia tidak bisa banyak membantu karena sedang menghadapi Hanma 1 lawan 1. Maiki pun meminta Takemichi untuk menjaga Draken demi dirinya. Setelah itu, Takemichi langsung menggendong Draken dan segera pergi mencari pertolongan pertama. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Hina dan Emma yang nampaknya sudah menelepon ambulan untuk menjemput Draken. Sayangnya, dikarenakan kondisi hujan dan ramainya festival ini, membuat kedatangan ambulan tersebut menjadi lebih lama dari perkiraan. Tanpa diduga, Kiyomasa dan kelompoknya datang menuju mereka. Kondisi ini benar-benar sangat tidak diinginkan oleh Takemichi. Tentu saja sudah tidak ada pilihan lain baginya. Mau tidak mau, Takemichi harus menghadapi Kiyomasa demi menyelamatkan Draken. Dia tidak akan lari lagi dan akan menyelesaikan misinya dengan baik. Dia pun memiliki ide untuk melakukan pertarungan ulang dengan Kiyomasa, karena pertarungan di lapangan tempo hari masih belum selesai. Walaupun beberapa waktu kemarin dia babak belur dihajar Kiyomasa, namun dia belum kalah. Mendengar hal ini, membuat Draken, Hina dan Emma berani bertaruh besar kalau Takemichi pasti tidak akan kalah pada seorang pengecut seperti Kiyomasa. Kiyomasa pun terlihat sangat kesal dan tidak terima mendengar hal ini. Sayangnya, di sini tangan Takemichi tertusuk oleh pisau Kiyomasa. Pertarungan ini bukan sekedar pertarungan biasa seperti sebelumnya. Kiyomasa benar-benar berniat untuk mengeksekusi Takemichi dan menghabisinya di sini. Tidak ingin menyerah, Takemichi berlari dan menghadang Kiyomasa dengan tubuhnya. Walaupun ditendang dan dipukuli terus-menerus, Takemichi tidak menyerah dan menghalau Kiyomasa dengan segenap kekuatannya. Dia pun menggigit perut Kiyomasa hingga membuat Kiyomasa berteriak kesakitan. Dia tidak peduli kalau model bertarungnya seperti seorang bocah. Tanpa diduga, dia pun mengunci leher Kiyomasa dengan kedua tangannya.
Draken memintanya untuk terus berusaha dan tidak melepaskan kunciannya pada Kiyomasa. Hal ini sontak membuat Kiyomasa mulai kehilangan kesadarannya dan pingsan begitu saja. Takemichi akhirnya bisa mengalahkan Kiyomasa dengan bangga. Dia pun meminta Hina dan Emma untuk segera pergi duluan dari tempat ini. Dia berjanji akan mencari Hina setelah pertarungan ini selesai. Takemichi dan Draken yang sudah benar-benar kehabisan tenaga, akhirnya mau tidak mau akan meladeni sisa-sisa kelompok Kiyomasa. Ketika teman-teman Kiyomasa sudah mulai berlari, menghampiri Takemichi dan Draken untuk menyerang, tiba-tiba Akun dan kawan-kawan datang membantu. Mereka semua datang karena telah dikabari oleh Hinata. Untungnya mereka bisa datang tepat waktu untuk membantu Takemichi. Namun sayangnya, rekan-rekan Kiyomasa ini lebih unggul dan hebat dalam bertarung. Akun dan yang lainnya pun menjadi bulan-bulanan dan dihajar habis-habisan. Tapi Akun dan kawan-kawan memilih untuk tidak menyerah pada nasibnya. Mereka semua masih tersenyum dan bersemangat, karena mereka semua telah terinspirasi dari Takemichi yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi sesuatu. Hadapilah semuanya sendiri, walau terkadang sudah tidak ada waktu untuk kembali. Mereka tidak akan mau kalah dan menyerah. Semangat Akun dan kawan-kawan membuat anak buah Kiyomasa terbengong-bengong. Dalam hatinya, Takemichi sangat berterima kasih pada teman-temannya ini, karena semangat mereka lebih unggul dan menang. Setelah lama menunggu, akhirnya mobil ambulan pun telah datang. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tokyo Revengers episode 9 dan 10. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Kalaupun ada penyampaian kami yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.